Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Umu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentu kalian pernah kan melakukan percobaan? Percobaan dilakukan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Lalu, apa sih tujuan dan ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Yuk kita pelajari bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan ya. Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 9 Bab 1 Laporan Percobaan. Pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharap siswa mampu: yang pertama, memahami pengertian teks laporan percobaan, menentukan ciri teks laporan percobaan, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, serta menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Apa sih teks laporan percobaan itu? Agar dapat mengidentifikasi teks laporan percobaan yang tepat, perhatikan contoh paragraf berikut ini. Teks 1. Dilihat dari isinya, teks 1 merupakan ke dalam teks deskriptif karena menggambarkan tempat duduk sepeda yang terbuat dari kulit, menggambarkan sepeda yang berwarna hitam, menggambarkan ukuran ban, menggambarkan sepeda sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat wujud dari sepeda ontel tersebut. Selanjutnya, bacalah teks 2 berikut ini. Tentu saja kalian sudah bisa menebak, bukan? Teks 2 ini termasuk teks eksplanasi karena menguraikan proses terjadinya sesuatu, yaitu proses roda yang berputar. Dengan kata lain, teks 2 ini tidak bisa dikatakan sebagai teks laporan. Mari kita amati paragraf selanjutnya. Nah, dari isinya, teks 3 ini bisa kita kategorikan ke dalam teks laporan hasil percobaan, karena paragraf tersebut merupakan hasil studi atau penelitian atau pengamatan penulis tentang sepeda. Setelah memperhatikan ketiga teks tadi, yaitu teks deskriptif, teks eksplanasi, dan teks laporan, sepintas memang terlihat mirip, namun jika diperhatikan secara seksama, tiga teks memiliki perbedaan yang jelas. Teks deskripsi menggambarkan, teks eksplanasi menguraikan proses terjadinya sesuatu, dan teks laporan menguraikan hasil studi atau pengamatan penulis tentang sesuatu. Hal yang harus diingat dalam kegiatan menulis, semua yang kamu pelajari secara terpisah-pisah dapat digunakan secara khusus sesuai jenis teks yang dibuat atau penggabungan berbagai jenis teks karena mencakup banyak informasi yang diungkapkan. Pelajaran bahasa Indonesia pada intinya adalah belajar menggunakan bahasa Indonesia secara tepat
cepat, baik, dan benar sesuai dengan tujuan berkomunikasi melalui bahasa. Nah, dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Dan teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Berikut adalah ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Harus mengandung fakta dan bersifat objektif. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka ataupun pemihakan. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Oke, itu tadi adalah pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah paham kan ya? Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.